Banyak yang cuman ikut-ikutan ternak tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu step by step cara berternak yang benar. Alhasil adalah merugi. Alhasil ayam di kandang pasti ludes tak bersisa karena kurangnya ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Peternakan Putra Kembar, channelnya Peternakan Akal Sehat. Rekan-rekan, di video kali ini saya akan berbagi lagi nih menyinggung dari thumbnail kita ya. Itu berkaitan banget dengan thumbnail. Jadi ada teman peternak kita yang laporan bahwa satu kandangnya hampir ludes, terkena ND ya. Jadi mati mendadak hampir semua. Nah, itu penyebabnya apa? Katanya sudah dikasih alkali, tapi hanya alkali doang. Padahal ya, dari awal kami buat video itu sudah kami jabarkan, mau obat apapun yang terbaik, mau apapun yang kita kasih itu yang terbaik di dunia ini. Tapi kalau dasar-dasar ternaknya tidak tahu, dasar-dasar ternaknya tidak dipraktekkan, tidak diterapkan, ya alhasil ya bakalan merugi. Alhasil ayam pun pasti sakit semua gitu teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menyinggung lagi ya pembahasan dari video-video kita yang lama. Nah, gini teman-teman, kalau kita mau bikin ayam-ayam di kita ini sehat semua ya, sebenarnya sangat simpel. Yang pertama, pondasi utamanya itu harus bagus. Apa sih yang dimaksud dengan pondasi utama? Pondasi utama itu adalah kandang teman-teman. Di saat kita salah buat kandang, udah toh pasti ayam tuh banyak sekali trouble. Pasti ayam ada yang sakit, ada yang mati, 1, 2, 3, bahkan semuanya bakal mati. Nah sekarang saya bakalan sharing lagi ya, cara buat kandang yang bagus, cara buat kandang yang baik. Nanti setelah itu kita bahas yang lainnya. Nah, saya bakalan ke kandang teman-teman. Untuk ketinggian kandang, kalau bisa itu minimal 2,5 meter sampai 3 meter. Nah alasannya kenapa? Supaya ayam-ayam ini nggak head stress. Apa sih head stress? Head stress itu adalah stres karena kepanasan. Karena di Indonesia ini adalah cuacanya cuaca panas ya. Makanya kita kalau buat kandang terlalu pendek itu bahaya untuk ayam. Kita aja kalau atap rumah kita terlalu pendek pasti panas, pasti pengap seperti itu. Nah ini ketinggiannya. Yang selanjutnya adalah sirkulasi udara. Perhatikan, ini sangat penting. Karena apa? Udara ini sangat penting untuk ayam, sangat penting juga untuk manusia. Di saat kekurangan udara, sirkulasi udara di dalam ruangan tidak lancar, ayam-ayam ini bakalan sakit gitu teman-teman. Makanya jangan ada sekat. Ini untuk indukan ya, karena sejurus dengan thumbnail kita ya. Ini untuk indukan. Sebenarnya untuk ayam kecil, ayam pembesaran pun sama, semuanya seperti itu. Nah yang selanjutnya adalah alas kandang teman-teman. Alas kandang usahakan itu tanah. Kenapa? Kalau semen itu tidak bisa mengurai kohe, ya. Kalau semen itu tidak bisa mengurai kohe, tapi kalau tanah itu bisa mengurai karena ada bakteri pengurai kotoran di dalam tanah itu. Nah selanjutnya apa? Yang kita kasih adalah sekam. Tuh banyak sekam kita ya di sana tuh. Padahal ini udah dikasih sekam tapi habis ya sekamnya ya, diceker-ceker dan segala macam. Jadi habis. Nah, sekam itu ketinggiannya terserah. Kalau saya minimal 20 cm. Nah, setelah sekam apa? Sekam bakar. Ini membahas kembali ya video-video kita yang sebelumnya. Jadi sekam bakar. Apa sih kandungannya sekam bakar? Apa manfaat dan kegunaannya sekam bakar? Nah, sekam bakar itu adalah kandungannya karbon, teman-teman. Nah, karbon itu untuk mengikat gas amonia. Gas amonia itu apa sih? Gas amonia itu adalah gas yang dihasilkan dari si kohe ayam-ayam ini gitu loh teman-teman. Makanya kita butuh yang namanya karbon. Nah karbon yang paling murah yaitu kita bikin sekam bakar sendiri. Caranya bikin sekam bakar seperti apa? Sudah saya jabarkan di video sebelumnya. Dicek aja, dicari gitu ya teman-teman ya.
Nah, ini pondasi, sangat-sangat perlu pondasi. Jadi hanya itu, pondasi kandang, ketinggian, sirkulasi, lalu alas kandang atau liter kandang ya. Saya dulu belajar untuk di peternakan membahas liter kandang aja teman-teman, itu 1 tahun tidak berhenti-berhenti. Yang diterapkan, yang selalu dibahas sama guru kami adalah liter kandang, liter kandang, liter kandang. Ternyata memang liter kandang itu utama teman-teman. Di saat kita salah bikin liter kandang, udah toh. Makanya banyak teman-teman yang gagal itu liter kandangnya itu semen, beton dan segala macam. Banyak juga yang teman-teman yang minta saran ke kita, gimana kalau sudah di beton, gimana kalau sudah di semen. Bongkar, saya bilang. Jangan pelit pengeluarannya, karena sekali kita bongkar itu untuk selamanya. Banyak banget teman-teman yang masih mempertahankan yang beton, ternyata malah ayamnya banyak yang stres, ayamnya banyak yang mati, ayamnya banyak yang trouble lah intinya gitu. Nah, jangan lupa juga yang tidak kalah penting ya, itu adalah matahari. Matahari harus masuk kandang. Kalau dari sini kandang kita ini matahari dari sana teman-teman. Dari sana lalu ke sini. Jadi masih masuk ya matahari. Matahari itu sangat bagus, desinfektan alami. Desinfektan yang tidak kita perlu bayar. Nah, kegunaannya matahari juga apa? Di saat kandang-kandang ini nggak lembab ya, lalu kandang kering, lalu kandangnya terang, tidak ada yang namanya gurem teman-teman. Apa itu gurem? Gurem itu adalah sejenis kutu itu yang bisa menyebabkan ayam-ayam ini terkena cacar, ayam-ayam ini gatal-gatal dan lain-lain. Nanti timbul penyakit lainnya gitu teman-teman. Jadi kandang itu sangat penting kan. Jadi kita kalau mau berternak ayam, jangan obat-obatannya dulu yang kita pikirkan, tapi kita bahas tentang kandangnya dulu. Bangun kandangnya dulu yang baik dan benar. Nah, sepengalaman kami, kandang yang baik dan benar adalah kandang yang semi umbaran seperti ini gitu loh teman-teman. Jadi kandang baterai, kandang panggung, itu menurut kami yang sudah kami praktekkan itu kurang bagus gitu ya. Tapi kalau mau pakai nggak apa-apa, mungkin ada trik khusus yang bisa dipakai gitu. Kalau kami bertahan di kandang yang seperti ini aja. Nah, setelah kandang semuanya bagus ya, pondasi utama bagus, beralih kita ke yang lain, yaitu adalah air alkali. Nah, kenapa kasih air alkali? Air alkali itu untuk menetralkan virus sama bakteri di dalam tubuh ayam, gitu loh teman-teman. Nah, setelah itu adalah desinfektan. Desinfektan yang kita pakai adalah Bada, yang original by PPK. Kalau mau beli harus di toko resmi peternakan perkembangan. Kalau nggak, takutnya palsu. Kalau beli yang lain silahkan. Kalau palsu kami nggak tanggung jawab. Nah, apa gunanya desinfektan Bada? Desinfektan Bada untuk membunuh virus sama bakteri dalam kandang. Itu yang pertama. Yang kedua untuk mengurangi bau amonia. Bisa dipraktekkan. Lalu yang selanjutnya, jadi kohe yang disemprot dengan desinfektan Bada itu jadi debu teman-teman. Nggak akan ada kohe basah atau kohe bertebaran. Bisa diuji coba, bisa dibuktikan saja. Banyak banget teman-teman peternak broiler kami yang takjub dengan hasil dari desinfektan Bada BPPK yang original ya. Jadi yang awalnya sebelum desinfektan Bada masuk di kandang yang puluhan ribu untuk broiler, itu becek, bau dan segala macam. Dan setelah di spray menggunakan desinfektan Bada, alhamdulillah kandangnya jadi debu. Kohenya ya. Jadi ndak ada yang namanya kandang lembab, kandang bau, kandang cair, kandang basah. Itu nggak ada. Itulah hebatnya desinfektan Bada BPPK yang original. Nah, yang selanjutnya apa? Alkali udah, Bada udah. Nah, setelah itu kalau kita itu kasih Sinbio PPK. Nah, Sinbio PPK itu apa gunanya? Itu adalah untuk kontrol stres dan lain-lain. Itu sangat bagus. Bahkan ada kemarin ini baru pindah kandang ya teman-teman ya. Waktu itu lesu nggak mau makan karena stres ya. Pasti kalau pindah kandang pasti stres. Jadi kita kasih Sinbio PPK itu 3 hari berturut-turut diminum. Alhamdulillah ayamnya ini gacor-gacor lagi, makannya sehat, makannya kuat, makannya lahap gitu ya. Ayamnya langsung beringas-beringas. Langsung segar-segar kembali menggunakan Sinbio PPK.
Itu teman-teman. Jadi ada yang tanya kemarin kalau untuk probiotik itu masih dipakai enggak? Nah, kalau untuk probiotik kita sudah nggak pakai lagi. Kita sempurnakan menjadi Synbio PPK. Nah, Synbio itu adalah perpaduan antara probiotik dan prebiotik teman-teman. Jadi khasiatnya lebih jos 10 kali lipat dari probiotik kefir. Makanya kita sudah nggak sedia untuk kefir W lagi ya teman-teman ya. Kita sudah ganti yang namanya Synbio PPK. Nah setelah itu adalah yang namanya enzim. Nah enzim sudah kita kasih cara buatnya, baik itu enzim petelur atau enzim pedaging. Tapi kami ada satu sempurnakan lagi. Enzim sudah kita sempurnakan lagi, namanya enzim manda. Nah kalau enzim manda itu kemarin sudah kita sebar ke kandang-kandang broiler. Alhamdulillah permintaannya sangat banyak. Nah untuk permintaan selanjutnya itu belum ya, karena buat enzim manda itu setengah tahun. Kita perlu lagi proses setengah tahun. Ada ramuan khususnya, ada campuran khususnya. Itu nanti kalau sudah ready kita sebar atau kita umumkan, atau kita sudah bisa ready dipesan itu melalui Tokopedia, Shopee dan TikTok Shop peternakan kembar gitu ya teman-teman ya. Jadi ternak ayam itu sebenarnya sangat-sangat simpel teman-teman. Nggak ada yang susah, nggak ada yang ribet. Yang susah, yang ribet itu adalah kita sendiri karena kita nggak mau belajar, karena kita stuck dengan ilmu yang lama. Peternakan itu selalu berkembang ya teman-teman ya, pasti kok. Ayam yang sakit, ayam yang mati itu nggak tiba-tiba mati. Jadi nggak tiba-tiba sakit, pasti ada penyebabnya. Nah itulah kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita nggak mau cari tahu apa sih sebenarnya penyebabnya gitu loh. Jadi yang dari dulu yang kita tekankan adalah kalau ayam sakit obatnya A, ayam sakit obatnya B, ayam sakit obatnya C. Sebenarnya jangan seperti itu, mindset kita harus kita rubah. Jadi buatlah ayam sehat selamanya, jangan tunggu ayam sakit baru kita kasih obat seperti itu. Gitu teman-teman. Mungkin sharing-sharing kali ini di video ini cukup sekian ya. Semoga bisa bermanfaat lah gitu ya. Bila cocok silahkan pakai cara ternak kami. Bila tidak cocok silahkan ganti cara ternak yang lain. Gitu aja teman-teman ya. Bila ada salah kata-kata dari awal sampai akhir saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternakan akal sehat.